kamu belum punya rumah. Lihat pasanganmu belum bertobat. Lihat istrimu belum bertobat. Lihat anakmu masih ngaco. Iblis akan berusaha membuat kita melihat apa yang kita tidak punya. Dan dia meyakinkan kamu belum punya apa-apa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, siapa yang bilang kamu belum punya apa-apa? Kamu sudah punya berkat Tuhan. Amin. Baca Pak Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang akan telah, artinya apa? Sudah. Lihat tanganmu, bilang di tangan saya sudah ada berkat. Amin. Amin. Sudah ada, bukan sebagian berkat, bukan. Bukan 10%, 20%, 30%. 100% blessing is in your hand. 100% berkat sudah ada di tanganmu. Tapi mata kita menipu. Yang saya lihat nggak ada Pak Pendeta. Iya, kadang kita sibuk mencari apa yang kita tidak punya, sehingga kita kelewat melihat apa yang Tuhan sudah taruh. Waktu Tuhan suruh Musa, Tuhan bilang begini, pergi menghadap Firaun, bebaskan bangsaku. Musa bilang, dengan apa? Dengan kekuatan apa? Pakai apa? Aku nggak punya apa-apa. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan nggak bilang, apa yang kamu nggak punya? Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang, apa? Ya baca dulu Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat 2, boleh Pak? Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Apa yang di tanganmu? Tongkat. Dan dengan tongkat itu, laut dibelah. Dengan tongkat itu ada tulah, 10 tulah terjadi. Dengan tongkat itu banyak mujizat. Bukan apa yang nggak dipunya, tapi apa yang dipunya. Kita terlalu sibuk memikirkan, mengejar apa yang kita nggak punya. Sementara kita lupa, Tuhan sudah menaruh sesuatu di tangan kita untuk kita lihat berkatnya yang besar. Amin. Terkadang mujizat itu terjadi bukan dari apa yang kita nggak punya. Mujizat terjadi ketika kita sadar apa yang kita punya. Ingat kemarin saya bahas 2 Raja-Raja 4, janda yang ditinggal, mati oleh suaminya, meninggalkan banyak hutang. Penagih hutang datang, kemudian 2 anak laki-lakinya mau dijadikan budak. Elisa ketika datang ke tempat itu, dia mengadukan perkaranya kepada Elisa. Dan Elisa berkata kepada janda ini, perhatikan, nanti baca di rumah, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Elisa tanya gini, apa yang dapat aku buat bagimu? Dan apa yang kamu punya di rumah? Janda itu jawab apa? Nggak punya apa-apa. Kecuali buli-buli sedikit berisi minyak. Dan minyak yang sedikit itu kita tahu jadi bisnis minyak yang besar yang bisa menyelamatkan satu keluarga setelah dilipat gandakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan bilang gini sama murid-murid, kasih makan mereka, jangan pulang, kasihan kelaparan. 5.000 orang laki-laki. Tuhan gak tanya apa yang kamu gak punya, karena mereka bilang gini, Tuhan kita gak punya makanan sebanyak itu. Tuhan bilang, apa yang ada padamu. Tuhan gak tanya apa yang gak ada di hidupmu, apa yang ada padamu. Karena lewat apa yang ada padamu, ada mujizat besar. Jangan sampai gagal melihat apa yang ada padamu. Amin. Lalu datanglah anak kecil yang menyerahkan bekalnya, anak laki-laki. Bekalnya apa? 5 roti, 2 ikan. Lewat apa yang ada, bukan lewat apa yang gak ada. 5 roti, 2 ikan. Saudara masih ingat rotinya? Namanya? Roti boy, karena anak laki-laki. 5 roti 2 ikan kasih makan orang sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Pak, saya punya masalah. Pak, sakit saya belum sembuh. Pak, suami saya belum bertobat. Pak, istri saya masih suka ngelawan. Pak, bisnis saya lagi berantakan. Oke, saya mau tanya, apa yang dapat saya perbuat bagimu? Apa yang dapat Tuhan perbuat bagimu? Apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Bingung kan? Gak punya apa-apa, merasa. No. Kamu punya mulut untuk doa.
Siapa yang bilang kamu gak punya apa-apa? Kamu punya pengharapan untuk dinaikkan sama Tuhan. Kamu punya air mata yang mungkin ketika kamu doa menetes air mata. Karena rekam jejak Tuhan, Tuhan itu memperhatikan air mata yang keluar. Ditampung di kirbatnya. Hizkia ketika dikatakan, kamu mati pamitan sama keluargamu. Dia berbalik ke tembok itu, dia menangis meneteskan air mata dan bilang, Tuhan, kalau boleh perpanjang umurku. Lalu Tuhan merevisi jadwal kematian Hizkia. Kematian di tangan Tuhan, tapi direvisi sama air mata. Siapa bilang kamu gak punya apa-apa? Kamu punya kuasa bahkan untuk mengubah hari kematian kalau kita pelajari rekam jejak kisah Hizkia. Amin. Kamu punya iman. Kamu punya pasangan yang mendoakanmu. Anak muda, siapa yang bilang kamu gak punya apa-apa? Kamu punya orang tua yang di tengah malam berdoa dan di situ ada namamu disebut. Siapa yang bilang kamu gak punya apa-apa? Siapa yang bilang jangan percaya kamu gak punya apa-apa? Tuhan sudah menaruh sesuatu di hidupmu. Kamu punya anak. Saya banyak datang anak muda ke depan. Kamu mau doain apa? Pak Pendeta, doain papa saya, doain mama saya. Ada anak-anak muda, Tuhan saksinya, yang datang ke depan. Dia gak bawa kebutuhannya, tapi dia bela papanya, dia bela mamanya. Dia datang sama Tuhan. Siapa yang bilang kamu gak punya apa-apa? Kamu punya mulut untuk doa, kamu punya pengharapan, kamu punya orang-orang yang peduli sama kamu. Kamu punya Yesus di hidupmu, kamu punya Roh Kudus. Kalau kamu punya Yesus, artinya kamu punya semua berkat, segala berkat yang kamu butuh, kamu perlu ada di hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita tahu ini, mungkin keadaan dunia secara global, keadaan bangsa mungkin sedang buat kita takut, buat kita khawatir. Tapi hari ini, takutnya saya percaya pasti sirna, takutnya pasti hilang. Karena Alkitab bilang, jangan biarkan ada orang ambil mahkota kemuliaanmu. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa mengubah apa yang Tuhan sudah taruh di hidupmu. Kamu ada di waktu yang tepat, kamu ada di tempat yang tepat, kamu sudah punya berkat yang tepat di hidupmu untuk lihat kasih sayang dan berkat Tuhan di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Pegang dadamu, bilang, saya punya banyak dalam Yesus. Amin. Jangan kecil hati lagi. Pemain musik boleh siap-siap. Jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi. Jangan banding-bandingkan diri lagi. Ada seorang ibu bilang, Pak, enak banget ya dia suaminya cepat bertobat. Saya udah doa 15 tahun. Untuk suami saya, kok belum juga bertobat. Tuhan punya waktu terbaik buat setiap kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Kamu gak pernah ada di waktu yang salah. Kamu ada di waktu yang tepat. Kamu ada di usia yang terbaik. Amin. Dan saya simpulkan, kamu tidak terlambat. Yang percaya bilang amin. Kamu tidak terlewat. Kamu tidak kekurangan. Kamu lebih diberkati. Anda yang percaya melambaikan tinggi tangannya. Kamu lebih diberkati, kamu lebih diberkati, kamu lebih diberkati daripada yang kamu sadari. Amin. Sore ini saya percaya engkau gak kebetulan datang ke sini. Tuhan tahu kadang kita kecil hati. Tuhan tahu kadang kita merasa gak punya apa-apa. Tuhan tahu kadang kita rasanya mau nyerah. Tuhan tahu kesesakan kita. Dan Tuhan sedang memperhatikanmu. Tuhan suruh hambanya susun khotbah. Ngomong buat anakku. Aku lihat anakku lagi kecil hati. Aku lihat anak-anakku lagi ketakutan, lagi cemas. Gak berani melangkah, ragu. Gak berani ambil keputusan. Takut, cemas. Dan hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Saya terbatas ngomong, saya terbatas menjelaskan. Tapi saya percaya sementara saya khotbah, Roh Kudus juga sedang khotbah di hatimu. Dan Roh Kudus sedang bilang, tenang aja, semua akan baik-baik saja. Tenang aja, kamu dibela sama Tuhan. Tenang aja, kamu udah punya semua. Tenang aja, kamu ada di waktu yang tepat. Tenang aja, kamu ada di usia terbaikmu. Tenang aja, kamu gak pernah kehilangan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidupmu. Apa yang terjadi pada dunia tidak mengubah rencana Tuhan buat hidupmu. Dia selalu punya rencana baik di hidupmu. Sehingga di sore ini dengan bangga kita bisa angkat tangan kita dan berkata, aku masih punya Tuhan.
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku tetap beriman. Jangan kecil hati lagi. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku. Nyanyikan, aku masih punya Tuhan. Aku. Boleh kita bangkit berdiri? Yuk kita bangkit berdiri lagi. Angkat tanganmu, angkat suara, angkat hatimu.